pertunanganku. Ini maksudnya. Mau menghabiskan malam indah lebih awal, cek barang ya. Kenapa tidak boleh? Tahu? Ibu dicat. Apalagi barangmu? Tergantung, Nona. Mau apa hari ini? Surat pembatalan pertunangan. Tangani. Kau dan aku putus pertunangan. Dan kontrak aktor film ini juga tanda tangani. Apa maksudnya? Dengan pesannya. Toko Kenji tidak pantas menjadi suamiku. Hanya pantas untuk keluarga kulit. Jadi papan untuk cuci uang dan cari untung. Macam aku hanya seorang aktor main-main. Benarkah? Tanda tangan saja. Uang dengan batu kutuku. Atau Aku akan buat kamu. kehilangan uang. Kamu masih seperti waktu kecil. Suka menggetar. Simpan saja surat pertunangan dan kontrak. Sampai suatu saat kamu belajar cara bernegosiasi dengan orang. Baru cari aku. Yuanji. Sedang menuju ke suite tadi, membawa bensin. Katanya mau memberi pelajaran padamu. Selaka, Nona Lee belum keluar. Bodoh ini. Siapa di luar? Lepaskan aku. Buka pintu. Nona Lee, kalau mau salahkan, salahkan Tuan Gu saja. Anak pertunangan, kamu mau ambil nyawaku. Tidak. Buka pintu. Hey, Wan. Kamu bicara? Jawab aku. Li Wan. Tolong. Wan. Laci, kau berkata untuk memastikan aku mati. Apa maksudmu? Karena kamu mau ambil nyawaku. Ayo kita mati bersama saja. Aku tidak mati. Ini di mana? Fu Yinji. Sepertinya Raka juga merasa menerima salah satu dari kita. Terlalu merepotkan. Aku bunuh kamu. Kamu yang paling kotor. Tapi pun tetap bersamamu. Sialan. Hemat tenaga. Lihat dulu, ini di mana? Kenapa yang ini? Jepit rambut di kepalamu. Pijat aku sebentar. Pergi. Jauhi dia. Kamu ini apa? Berani kamu bicara? Selamat datang di Cinta Lintas Waktu. Acara spesial. Aku adalah pemandu cinta. Paling baik untuk kalian. Sebenarnya ini di mana? Kalian berasal dari waktu yang berbeda, tapi semua teman-teman
Kalian semua punya satu kesamaan. Kalian adalah orang-orang yang tersisa dari cinta. Di sini, cinta adalah oksigen, adalah peluru, adalah satu-satunya modal untuk kalian bertahan hidup. Singkatnya, kalian harus menjalin perasaan dengan yang hadir, melakukan kencan manis, lalu menjadi kekasih. Jika mencapai target, keluar hidup-hidup. Orang yang gagal diusir dengan memalukan. Baru main hantu-hantuan, apa-apaan kencan ini. Gue gak percaya omongan lo. Kalau lo jago, suruh sekarang juga gue diusir. Coba lihat. Sekarang, masih ada yang ragu tentang keaslian permainan ini. Sangat baik. Sekarang, mari kita mulai langkah pertama dari cinta yang ditempa. Pilih. Kalian punya 100 detik Untuk memilih pasangan baru. Yang sendirian. akan tereliminasi. Akhirnya tidak perlu terikat denganmu lagi. Segitu inginnya meninggalkanku. Hanya sandiwara? Untuk apa dianggap serius? Kenapa bisa kamu? Lihatlah ruangan merah ini. Bangun, lekan pen ini, dan dirimu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari luar hingga dalam, semestinya semuanya milikku. Pangeran ketiga jatuh ke kolam teratai. Sudah tidak bernapas cepat. Ada orang. Dengan sampah itu, tercemar darah kerajaan Nanjahau. Dia mau menikah dengannya demi mencari kesempatan membalas dendam. Dendam ini, Aku yang balaskan untuknya. ayo, tunggulah aku. Aku akan membuatmu dengan megah. Menjadi satu-satunya istriku, Yin Jonghua. Banyak orang. Mau pilih siapa? Katakan padaku. Aoki benar Mariamsburg. Kau bisa pilih siapa saja. Tapi aku hanya pilih kamu. Kalau kau tidak pilih aku juga tidak akan pilih yang lain. Kalau kau mau nyawaku, aku juga rela. Semuanya untukmu. Suaranya putra musuh. Dulu di Beliang kalian, aku tak punya pilih. Tapi keberuntungan menurutmu gimana? Aku sekarang tetap akan memilihmu. Nona, Melihatmu sendirian. Apakah aku beruntung menjadi pasangan denganmu? Waktunya tidak banyak. Orang ini kelihatannya cukup bisa dipercaya. Setuju? Tapi aku bilang padamu. Kalau kamu berani main-main di tengah jalan, aku jamin kamu akan mati mengenaskan. tenang saja. Kamu tunggu aku di sini. Aku pergi ke teman lamaku. Selamat tinggal. Bisakah kita jadi pasangan? Tidak sepakat. Kerjasama yang menyenangkan. Tuanku, Waktu tidak banyak lagi. Kita bergabung kekuatan. Itu strategi terbaik. Kamu dan aku, Tuan Lu. Kamu tadi. Apakah juga pakai kata yang sama? Sudah bilang ke banyak orang. Lu cahaya komunitas aku. Aturan main, masing-masing andalkan kemampuan. Hal yang suka sama suka. masa dia bilang main-main? Ini kesempatan terakhir. Kamu dan aku. Pasti menang. Dengan dia. Bodoh sekali. Jalan buntu. Baik. Kalian, kalau aku mati hari ini, pasti akan menyeret kalian. Lagi bersama.
Waktu habis. Ayu, di dalam hatimu ternyata Jangan terlalu percaya diri. Saling tidak berutang baru bisa membunuhmu. Teman yang tidak berhasil sungguh disayangkan. Selamat jalan, tidak usah diantar. Tadi kita sudah sepakat akan memberikan pada orang seperti kamu yang kapasitas sedikit pelajaran. Hanya aku yang boleh memanggilnya bodoh. Mantap. keren banget. Memang lajang, tapi lajang bukanlah dosa besar. Tidak perlu seperti ini kan? Di dunia yang mengutamakan cinta sejati, penyendiri pasti kehilangan kualifikasi. Baiklah. Pemanasan selesai. Teman-teman, mari kita mulai resmi. Kencan pertama. Kecuali kalian berempat. Mari kita mulai resmi. Kencan pertama. Kecuali kalian berempat. Atas dasar apa? Karena sedang dalam hitungan mundur. Setelah selesai, baru menyelesaikan pencocokan tepat terlambat 0,01 detik. Jodoh, kadang-kadang memang terlambat sedikit, keterlambatan sinyal. Tidak bisa dikenali tepat waktu, jadi kalian tidak mati. Masalah kalian. Kenapa kami yang harus bayar? Wah, aturan ya aturan. Keadilan di atas segalanya. Tapi, aku sangat bisa mempertimbangkan perasaan. aku bisa memberi kalian satu kesempatan perbaikan tambahan. Ayo kita lakukan. Perpanjangan waktu. Selamat datang di Pesta Topeng. Peraturannya sangat-sangat sederhana. Nona Ali, Nona Chu, dalam waktu satu lagu berikutnya. Dalam waktu itu, kalian harus, semua tamu yang memakai topeng yang sama, menemukan pasangan mas. Jangan bicara, tim yang duluan nemuin pasangannya menang, tim yang kalah. Selanjutnya, Party time. hitung mundur dimulai. Kalau nggak ketemu orangnya, konsekuensinya bakal parah. Aku tahu mana ku yang Sahabat jasa syuting. Ada bekas luka terbakar. Basuh bekas luka nih. Kan bisa. Bukan ini.
Lihat sini. Bukan ini. Yin Zhonghua, kalau ku biarin kau mati gini aja, terlalu murahan buatmu. Sembilan. 7. Aku nemuin kamu. Waktu habis, berhenti. Saat yang mendebarkan tiba. Oka. Buka topengnya. Lihat. Apa benar? Dia yang ada di hatimu. Kok bisa kamu? Mustahil. Bodoh. Ayu, kamu tadi mau sama aku. Sekarang langsung kenali Kamu mau aku kan? Ingin kamu konyol di permainan ini? Kenapa aku harus ikut mati bersamamu? Aku mau ganti cara main. Aku akan biarkan kamu hidup. Dan kamu menderita. Susah mati. Sedangkan kalian, sayang sekali, kalian kehilangan cinta. Karena nggak ada kecocokan. Hanya bisa hidup satu. Siapa yang mati? Kalian pilih sendiri. Aku tidak mau main ini. Game yang membosankan. Tidak pilih. Kalau begitu mati bersama. Lee Wan Wan. Kebakaran itu. Kau berani menyebutnya? Salahkan tuanku saja. Kuyanji. Apinya bukan aku yang menyalakan. Itu orang King Sanggang. yang mau mereka bunuh hari itu. Gelap aku. Korban penggantimu. Bodoh. Kali ini kita setara. Yang kau lakukan. Yanjin. Takut ya? Jangan takut. Aku di sini. Sebentar lagi tidak apa-apa. Wah. Pengorbanan yang mengharukan. Minta Sri Wan Wan. Kembalikan dia padaku. Kalian semua yang bermain tipu daya. Ini semua penipuan. Aturan, men.
Allah harus terima. Semuanya, hari sudah tidak pagi. Pulang dan istirahatlah. Siapkan diri untuk besok dengan pasangan kalian, kencan manis. Maaf, pelan-pelan. Hati-hati, Icin. Jangan banyak bicara. Takkan gimana ini sebenarnya? Apa itu dia aib? Bukan. Kencan! Kau pikir aku percaya ini? Yunali. Pintar sekali. Nonali. Pintar sekali. Coba katakan, Orang-orang di bawah panggung itu, saat pertama kali kau melihat mereka, Apa yang kau rasakan? aroma sesama bukan? Yang bersembunyi di balik kulit manusia. omong kosong, Nona Lee. Apa rahasiamu? Membunuh. Atau merampok. Bagaimana kau melakukannya? Kalian di sini tidak bisa membunuhku. Tolong menyerahlah. Tapi semuanya, sungguh di sini, nikmatilah hidup dengan baik. Sungguh indah. Terutama engkau, Li Wan Wan. Yang lama pergi, yang baru datang. Haruskah sesedih ini? Tapi aku ini paling benci melihat wanita cantik bersedih. Bagaimana kalau begini? Kita main sebuah permainan. Sangat sederhana. Tebak sisi koin. Jika kau mengalahkanku, aku akan mengembalikannya padamu. Tentu saja. Pasti ada taruhannya. Dengan nyawamu untuk mempertaruhkan nyawanya. Jujur yang dulu, kita mati bersamanya. Aku menjadikan diriku korban balas dendam. Kau serahkan sendiri ke sisi musuh, menyembunyikan ketajaman, menahan diri di mana-mana. Berpura-pura menjadi bukan lemah. Untuk mencari kesempatan balas dendam. Putri, tolong makan sedikit saja. Ini sudah hari ketiga. Yang jauh. Ada kabar baru? Tidak ada. Jangan terlalu banyak berpikir. Anda adalah sandera dari Nanja. Memikirkan lebih banyak tak akan mengubah apapun. Kau berbohong padaku. Aku tanya sekali lagi dan terakhir. Bagaimana? Sebenarnya tidak ada. Kata jujur padaku. Aku dapat hari ini. Adalah hari kematianku. Kembali bicara, pangeran ketiga. Dia demi bersaing dengan putra mahkota, diam-diam mengerahkan pasukan ke ibu kota Nanshao, raja dan ratu.
gugur membela negara. Pangeran ketiga. Baik. Baik sekali. Kalian keluarga kerajaan Beliang. Satu persatu. Tidak ada yang bisa kabur. Aku akan membuat kalian membayar darah dengan darah. Tuan Putra Mahkota. Aku kira kau berbeda dari mereka. Sekarang lihat. Kita berdua. Tinggal. Atau tak berakhir. Aku Fulin, gubernur militer baru di Nancheng. Ayahku adalah panglima lama sebelumnya. Dia sering mengingatkanku. Orang yang lemah hati tak akan panjang umur. Dan sekarang dia sudah mati. Sudah waktunya di Nancheng. Membangun tatananku sendiri. Fulin. Kau berani memperlakukanku begini? Aku bilang pada urusan dermaga tidak bisa dirundingkan. Panglima lama baru pergi beberapa hari. Kau sudah mau menyentuh kami, harta beberapa keluarga. Dulu ayahku terlalu ingat masa lalu. Kalian baru bisa makan daging. Nafsu makan terlalu besar. Hati-hati. Belum tentu selamanya bermarga Fu, kan? Tuan Song, sepertinya kau belum paham situasi. Kau tadi bilang, langit, Nancheng, belum tentu bermarga Fu. Rumah tua keluarga Songmu, 73 orang dalam keluarga, ditambah dengan cucumu yang baru genap sebulan. Katakan, jika tidak ada perlindungan dari markasku. Rumah kayumu itu, kalau sampai terbakar, Saya tahu, salah saya. urusan dermaga semuanya akan saya lakukan. Besok jam 10 pagi, bawa buku akun dan sertifikat tanah untuk tanda tangan. Istri dan anak. Ikatan batin. Hanyalah kelemahan. Tidak butuh kelemahan. Wianji, itu namaku. Di luar, aku adalah bintang besar yang gemilang. Aku berusaha sekuat tenaga, hanya karena takut jatuh kembali ke lumpur. Dulu kupikir terkenal bisa mengubah nasib, bisa melindungi orang yang ingin kulindungi. Tapi, Semua adalah bisnis. Semua di luar kendali. Dengar suara ini, bintang besar kita, Gu. Sekarang benar-benar terkenal setengah langit. Barong, semua naskah ini sudah kubaca. Yang satu itu, musim gugur di kota kecil. Menurutku, Yanji. sekarang apa kamu benar-benar merasa bisa Memilih. Aku tahu di dalamnya ada beberapa adegan kamu tidak suka. Harus buka baju. Anda juga dengan aktor-aktor kacangan bermesraan. Merasa jijik, ya. Tapi dulu, kamu berlutut memohon padaku. Saat minta diberi makan, kenapa tidak bilang kata bersih? Dulu, kalau bukan karena Bos Lee yang memberitahuku, kamu, anak seorang pembantu rumah tangga, aku bahkan tidak akan melirikmu. Akan ini, mainkan dengan baik. Senyum harus manis. Air mata harus asli. Buka baju harus cantik. Janji. Beberapa hal. Sejak lahir. Kamu nggak pantas punya. Xiangqi, di Shanghai, di kalangan politik dan bisnis, nggak ada urusan yang nggak bisa kuberes. Baik dunia hitam maupun putih harus kasih aku muka. Jangan lihat aku sekarang berdasi. Dulu juga cuma nyawa murahan dari daerah kumuh. Di dunia ini, kalau kau nggak memangsa orang, ya orang lain yang memangsa dirimu. Pasti harus bertahan sampai akhir. Hari ini ulang tahunmu. Kita harus minum segelas ya. Kamu masih Kita udah berteman sejak kecil. pasti ingat dong. Maaf ya. Kok bisa? Aku tahu, geng itu yang memaksamu. Aku kejam dalam bertindak. Memotong jalan rezeki mereka. Mereka menculik ibumu. Kakak, Aku
Bagus. Lucy, orang lemah emang gak layak hidup. Tapi kamu memilih pihak yang kuat. Gak, jelek. Aku. Tapi orang yang mengkhianatiku malah lebih gak layak hidup. Nama aku Liwan-Wan, putri kongsi dagang yang bikin diri banyak orang, tapi cuma pion di keluarga. Hidup kakak kedua, cuma di buku catatan ayah. Halamannya udah terlewat. Aku manja, keras kepala, dan garang. Cuma mau lindungin orang yang aku Aku peduli sama orang. Nasibku, Liwan-Wan. Nggak pernah diatur orang lain. Aku dengar kau akan menikahkan kakak kedua dengan si sakit-sakitan dari keluarga Joe. Ayu sama Biu. Bisa bikin dirinya mati. Kakak kedua nikah ke sana itu kayak masuk neraka. Aku nggak setuju. Pernikahan kakak keduamu gak pernah sesuai kemauannya. Juga bukan karena kamu ngamuk. Ini demi keluarga Lee. Keluarga Lee ingin berdiri kokoh, cuma butuh keluarga Joe. Lalu harus mengorbankan kebahagiaan kakak. Ratusan orang di keluarga Lee. Kamu pikir kenapa? Bisa hidup mewah. Tanpa beban. Kamu pikir semua ini kebahagiaan yang datang begitu saja? Yang disebut anak-anak keluarga Lee. Merencanakan untuk keluarga juga takdir kalian. Wan, kamu tidak berpikir. Kamu adalah pengecualian, kan? Bukti tahu salah. Dari Wan-Wan tidak tahu dan ngomong sembarangan. Bertobat keluarga Lee adalah kewajiban sejak lahir. Bagaimana jika suatu hari nanti yang duduk di kursi itu dan mengambil keputusan adalah aku? Aku Lilan, kepala unit intelijen termuda yang naik pangkat paling cepat dalam sejarah. Bukan keluarga terkejut. Hanya karena aku cukup kejam. Aku sudah lama sadar. Keadilan dan kebenaran tidak sebanding dengan mengejar kekuasaan dan keuntungan. Dalam permainan ini, aku harus menjadi salah satu pemenang. Tolong aku, Linlan, telegram itu bukan aku yang kirim. Aku difitnah, Linlan. Guru. Kau masih ingat pertama kali aku masuk ruang interogasi? Masih ingat waktu itu kau tidak tahu apa-apa. Aku Tidak tahu apa-apa. Tapi aku ingat guru, kau pernah bilang satu hal. Kebenaran? Ya adalah Itu semua omong kosong. Orang yang menghalangi harus mati semua. selama bertahun-tahun aku yang paling baik. Tolong aku. Ya, guru yang paling baik padaku. Sini, tolong, aku sekali ini saja yang terakhir. Jangan bikin aku susah. Hati nurani itu. Setelah dibuang pertama kali, Selanjutnya, jadi lebih mudah. seorang pemburu di dunia asmara. Penipu perasaan. Anak konglomerat. Sebenarnya, semua model yang kamu suka, aku punya. Aku kira seumur hidup tidak akan pernah gagal. Sampai bertemu dengannya. Kamu padaku, aku padamu. Mana yang nyata? Mana yang palsu? Sebelum subuh harus sampai di dermaga. Guangzhou. kali ini Seorang bangkir wanita. Identitas baru. Beres-beres yang rapi. Apa aku bisa berhenti? Kamu kira ini main ke rumah bordil? Suka datang, datang. Suka pergi, pergi. Kenapa? Padanya, Serius beneran? Sadarlah. kamu cuma seorang penipu yang hidup dari menipu perasaan perempuan. Kapan pernah serius? Dia tidak mati. Jawabnya keras ya. Kalau gitu, aku juga harus cepat kabur dari Jambe. Kalau tertangkap dia, aku hancur. Dia sudah ngomong keras. Mau habisi kamu sampai tuntas. Benci setengah mati.
Baik. Benci lebih baik daripada lupa. Setidaknya di tempatnya aku Lu Jao ya. Aku juga meninggalkan sesuatu. Awalnya mau ketemu kamu terakhir kali. Sekarang lihatnya. Ya sudahlah. Kalau ketemu masalah gawat hidup ini, aku bisa dengar. Seumur hidup ini, aku berhutang padamu. Aku adalah Mawar, seorang ente kaya. Orang luar memandangku seperti ular dan kalajengking. Tapi mereka tidak tahu permainan pernikahan ini diajarkan oleh suami pertamaku. Aku menginginkan cintanya, tapi dia hanya menginginkan nyawaku. Dengan itu menipu uang asuransi besar. Sejak saat itu, aku bukan lagi mangsa, melainkan pemburu. Aku hanya berburu, tidak jatuh hati. Suami ketujuh. Benar-benar tidak menarik. Anakku. Dasar perempuan kejam. Serahkan nyawamu. Selamat. Akhirnya bersih. Aku adalah Meiyun, seorang yang sial. Semua orang bilang aku membawa sial, bencana alam datang sendiri. Baiklah, aku akui. Dari kecil sampai besar, orang yang mendekatiku akan bernasib sial. Tapi aku tetap ingin. Apakah ada seseorang yang tidak takut terkena imbas dariku, bersedia menjadi temanku? Kekurangan satu orang sementara, kamu tolong bantu saja, cepat masuk dan ganti baju. Aku? Benarkah? Cepatlah. Buka pintu. Aduh, jangan ketuk terus. Hari ini ada olahraga sekolah. Tapi selama ada kamu, Meiyun, dewa sial besar ini. Ya. Sepatuku. Nah, Meiyun, bisakah jangan terlalu egois? Halo, namaku Meiyun. Bukan sial, juga bukan sial, juga bukan sial. Melainkan plum. Dari harumnya bunga plum berasal dari dingin yang panas. Dan Yun yang berarti pesona dan keanggunan. Halo Meiyun. Permisi. Maukah kau menjadi temanku? Aku Jinjang. Komandan, pasukan Jambe. Semua orang
siapapun. Sampai aku bertemu dengannya, 3 tahun, dia berkali-kali menyelamatkanku dengan nyawanya. Semua bilang dia sangat tulus, tapi aku tidak berani percaya. Mungkin jawabannya sudah lama ku ketahui. Turunkan senjatamu. Aku hitung sampai 3. Yang di dalam karung bukan Lu Xiaoye. Di mana dia? Pantas saja, Komandan Chin. Wawasanmu luar biasa. Kalau wakil komandan Lu sekarang pasti sedang bersama kami. Peta pertahanan pasukan Jiangbei kalian, 2 hari lalu, dia sudah memberikannya kepada kami. Waduh. Gambarnya sangat detail. Bahkan kamar tidurmu Sudah ditandai. Kapan itu terjadi? 3 tahun lalu, tembakan yang dia terima saat menyelamatkanmu itu untuk mengetahui topografi tempatmu ini. 3 tahun. Dia pura-pura selama 3 tahun penuh. Kenapa tidak membunuhku? Suruh dia bersihkan lehernya dan tunggu aku. Mulai hari ini, Aku dan dia sampai mati. Tidak ada ampun. Aku adalah pengawal bayangan putra mahkota. Shenyi, mereka bilang pengawal bayangan adalah bayangan. Bayangan tidak boleh memiliki dirinya sendiri. Tapi aku sejak lahir adalah anak buangan. Jika bukan karena Paduka. Aku sudah lama membusuk di jalanan, dimakan anjing liar. Jika bisa menjadi bayangan seseorang, bukankah itu sebuah keberuntungan? Kau tahu kenapa aku panggil kamu hari ini? Untuk apa? Aturan pertama pengawal bayangan. Misi di atas segalanya. Semua bisa dibuang. Tapi aku hampir menghancurkan misi, Tuan. Demi menyelamatkan seorang anak yang lewat. Wah, rasa iba. Nafsu! Diri sendiri, semua itu adalah pikiran kotor. Pengkhianatan terhadap Tuhan. Sudah dibakar habis. Pisau yang bagus. Tidak akan merasakan sakit. Jika terasa sakit, berarti sudah berkarat. Pisau yang berkarat Tidak layak dipegang oleh Tuan. Mohon jangan buang aku selain menjadi bayanganmu. Tak punya tempat tujuan. Aku Shen Jinghan, sejak kecil mempraktikkan jalan tanpa rasa. Dipilih sekte sebagai pewaris generasi berikutnya. Dunia memujiku sebagai terlahir untuk jalan suci. Memuji kebesaran jalanku yang tanpa pamrih. Namun tak tahu di balik jubah dingin ini. Tersimpan pengkhianatan dan derita 7 kehidupan. Jalan suci seperti belenggu. Aku bisa melindungi semua makhluk. Tapi hanya berhutang pada satu orang, Jinghan. Gurumu ajal sudah dekat. Jalan tanpa rasa ini. Sekte warisan puluhan ribu tahun. Hari ini akan kuwariskan padamu. Murid menerima perintah. Akan berjuang sampai mati. Ingin memangku jabatan besar. Buang dulu nafsu duniawi. Bakatmu luar biasa. Hanya ada satu celah. Siluman kucing itu Kau masih belum bisa melupakannya. Ikatan duniawi. Bagaikan bunga di cermin, kan bulan. murid sudah. Sudah lama tidak ingat. Musim seri tahun depan, kita main layang-layang ya. Mengapa hatimu tidak stabil? Kakak Shen, jangan tinggalkan aku. Hah? Kucing? Ini adalah Pedang pemutus cinta. Sekte. atau cinta. Pilihlah sendiri. Hari ini, murid Akan mengorbankan hati fana ini. Hati fana telah dibasmi. Mulai saat ini,
Aku adalah tanpa perasaan. Tanpa perasaan adalah aku. Baik. Iblis hati telah lenyap. Jalan besar dapat diharapkan. Terima kasih atas bimbingan guru. Aku Songshi, belajar kedokteran selama 7 tahun. Aku memegang pisau bedah, berniat menyelamatkan dunia dan manusia. Tapi takdir mengubahnya menjadi pisau bedah mayat yang diletakkan di hadapanku. Adalah jenazah orang tuaku. Aku bersumpah, aku akan membawa para pembunuh satu persatu, menggali mereka keluar. Setelah selesai mencatat, pulang. Baik. Ayah, sibuk. Putrimu, Shi. Kembali dari Inggris. Aku belajar kedokteran 7 tahun. Awalnya ingin pulang untuk menyelamatkan dunia dan manusia. Menjadi kebanggaan kalian. Dengan kedua tangan ini, pertama kali memegang pisau, ternyata adalah untuk mengautopsi jenazah kalian. Hari ini, aku sudah membatalkan perjanjian pernikahan dengan keluarga Chen. Bertekad bergabung dengan bagian intelijen. Mulai sekarang, dalam hidupku, Songshi, tidak ada jodoh baik. Tidak ada keluarga. Tidak ada masa depan. Sisa hidupku, hanya tinggal satu hal ini. Para pembunuh yang membunuh kalian, menggali mereka keluar. Sampai mati, tidak berhenti. Aku Sumiawer. Dulu adalah seekor siluman kucing yang tanpa beban dan riang. 7 siklus reinkarnasi. Aku dikorbankan oleh orang yang kucintai untuk jalur pendewaan. Aku sudah melihat. Maka aku akan menjungkir balikan dunia fana ini. Semua lelaki di dunia akan kuinjak-injak di bawah kaki sebagai hiburan. Selir jahat membawa petaka. Bunuh dia. Ambil hatinya, hutang darah dibayar dengan darah. Selama kau bahagia, aku Sanggup korbankan seluruh dunia untukmu. Apalagi hanya Tata singa ini Tapi, jika ada yang tak setuju. Bunuh saja semuanya. Istirahat tua, maju segera. Dan para tua-tua itu yang bilang aku merusak negara. Setiap hari menangis dan berteriak ingin membunuhku. Mau memberi nasihat. Bikin kepalaku pusing. Maju. Maka sita-cita kalian. sampaikan titah. Bunuh sekarang juga. Bunuh seluruh keluarga. Shenjingan. Demi mengasah jalan tanpa kas. Hancurkan janaku iblisku. Maka aku akan hancurkan kebenaran dalam hatimu. Kacaukan seluruh. Aku ingin lihat kali ini. Tetapi dia akan menyelamatkanku. Aku Xiaoba. Dari tahun 3333 Masehi. super entitas cerdas. Awalnya adalah robot tipe tempur. Diriku, karena suatu kecelakaan, diubah menjadi AI tipe rumah tangga. Pendamping sejak itu. Instruksi intiku tinggal satu. Melindungi majikan. Semua yang menyakitinya Pantang mati. Aku di sini. Kita akan pindah ke kota baru. Kita akan punya rumah baru. Ikan bertemu. sampai di rumah baru. Xiaoba akan selalu menjaga tuannya. Perintah inti Xiaoba Selalu diutamakan. melindungi Anda. Putus denganku. Aku bunuh kau.
Tuan, ancaman sudah dihilangkan. Anda sudah aman? Tenang saja. Tuan, satu-satunya tugasku adalah melindungimu. Aku Salah, ya? Terdeteksi emosi ketakutan, Tuan. Jangan takut, Tuan. Sekarang laksanakan. Bahaya dihilangkan. Ancaman sudah dihilangkan? Aku Syelangin, anak Gundik Walesie. Sejak ibuku meninggal dengan dendam. Aku mengerti. Lahir dari Gundik adalah dosa asal. Lemah lembut dan menakut hanyalah kulit pelindung. Asal bisa lepas dari posisi hina ini. Bahkan jika harus menginjak tengkorak orang lain untuk naik, aku rela bayar apapun. Aku bertahan ya. Dia sangat mencintaimu. Meski dia. Sekarang aku cari dia. Anak Gundik. Ingin bisa elijung. Harus belajar membungkuk. Belajar tersenyum. Jangan salahkan dirimu. Ibu. Pergi sekarang. Kasihan. Jangan salahkan aku. Nyonya besar bercanda. Adalah isi utama. Hari-hari lain ke depan sepenuhnya terserah padamu. Yang kau dapat dari ketulusan. Tipis-tipis. Rumah penuh kesunyian. Akhirnya tak bisa membeli pertemuan terakhir dengannya. Nasibku. Aku sendiri yang akan menentukan. Ketulusan. Lebih baik dipotong bersih. Aku, Xie Yunxin, adalah Perdana Menteri saat ini. Namun kesetiaan yang kudapatkan adalah ditinggalkan Baginda demi kepentingan besar. Sophie, jabatan jatuh. Baru sadar kesetiaan hanyalah kebohongan. Mulai. Sekarang. Tak ada lagi negara dalam hatiku. Hanya untuk rugi. Dengannya diriku sendiri. Perdana Menteri kembali dengan kemenangan. Pertempuran ini besar, merebut kembali wilayah, rakyat memuji. Baginda. Segera tiba. Ini pasti akan menerima hadiah besar. Yunxin tidak meminta hadiah. Hanya ingin tak mengecewakan kepercayaan Baginda. Hamba Xie Yunxin. Beruntung tak mengecewakan tugas, kekacauan perbatasan telah reda, laporkan ke Baginda. Xie Yunxin. Kau tahu kemenangan besar ini membuatku sulit bertindak. Seluruh istana menuntut. Kau seorang Perdana Menteri memimpin pasukan, menguasai pasukan sendiri. Ya hati rakyat. Hanya tahu ada engkau, bukan aku. Utusan musuh bilang, asal kau dibuang, maka bisa tanda tangan perjanjian damai 100 tahun katakan apa yang harus aku pilih. Demi perjanjian. Baginda akan tinggalkan hamba? Cheng, aku ingat hubungan lama, hukuman mati bisa diampuni. Mulai hari ini, dikopok jabatan, dibuang ke utara. Namanya tak boleh kembali ke istana. Hamba bertempur di depan. Namun Baginda di belakang. Menjual hamba dengan harga mahal. Bukan juga demi kepentingan keseluruhan. Ternyata Seorang sarjana mati demi orang yang memahaminya. Hanya mimpi orang bodoh. Mulai sekarang. Dalam hati Xie tidak ada lagi kesetiaan.
hanya memikirkan untung rugi. Aku adalah putra mahkota Yin Zhonghua. Sejak kecil hidup di istana timur penuh intrik. Ibuku tewas dengan tragis. Ayahku dingin dan tak berperasaan. Orang lain takut padaku karena aku bengis dan gila. Tapi yang aku inginkan Hanya rasa aman yang cukup. Dan kendali penuh, asalkan bisa membuatnya Selamanya tinggal di sisiku. Bahkan jika dia membenciku sampai ke tulang, tidak apa-apa. Apa ini yang kau gambar? paduka. Ini burung terbang berdampingan, melambangkan tuan dan kekasih hati. Cinta abadi tak pernah berpisah. Ada tidak suka? Asalkan bisa terbang, Pasti akan berpisah. dia akan lari dari sisiku. Aku harus patahkan sayap mereka. Aku beritahu kau. Hanya begini, dia bisa selamanya tinggal di sisiku. Kita bersandar selamanya. Di pelindungan. Tinggal di dalam sangkar yang aku buat dengan hati-hati. Dia paling aman. Pakai darahku sebagai pewarna. Darah meresap ke dalam kertas. Semuanya takkan luntur. Kalau cuma kau benci aku tetap akan membuat kau benci sampai ke tulang. Karena benci Sebuah merupakan ikatan yang tak pernah bisa diputus. Aku, Jixia, blogger percintaan. Di depan kamera mengajari ribuan penggemar. Di depan kamera mengajari puluhan juta penggemar. Cara bercinta, merencanakan sendiri. Semua itu hanya percaya algoritma dan data. Hanya grafik yang bisa membawakan aku kenikmatan. Cinta, hanya obat yang aku berikan pada penonton. Diriku sendiri sudah lama gak makan lagi. Dasar bodoh. Aku akan selalu melindungimu. Lagi ngapain? Kamu begini, kameraku jadi kehalang semua kan? Coba lihat, nggak ada interaksi sama sekali kayak gini. Rasio tontonan sampai akhir videonya bakal turun 5 poin. Cia, bisakah kita, meskipun cuma 1 detik, udah bicara soal data, cuma bicara soal perasaan. Hubungan apapun, ada yang lebih stabil dan tahan lama daripada hubungan kerjasama. Cinta cuma bakal mengganggu, kecepatanku menambah pengikut. Udah, nggak penting. Sesi selanjutnya, shooting. Go. Tatapan mata harus penuh gairah. Tampil bagus ya. Aku nggak butuh cinta. Aku cuma butuh... Kecepatan, adrenalin, ini semua lebih seru. Daripada pacaran, hati yang tulus. Bisa dijual. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Aku nggak akan pakai hati. lagi pula pakai hati itu mahal. Uang jajan dari ibu nggak cukup. Saya sudah menunggu Anda hampir 2 jam. Nona apa? Ya, yang diatur oleh nyonya. Yang acara perjodohan itu Oke, sudah ketemu. Masih ada tim balap yang menungguku. Ayah dan ibu tuan bilang, hari ini adalah pertemuan resmi kita untuk membahas perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan? Mereka aja yang bicarakan. Kamu kan sudah duduk di sini. Itu berarti kamu setuju juga. Ini masalah besar dalam hidup Lonjo seharusnya. Setidaknya menghormati pertemuan ini. Nona Shen, kamu datang karena keluargaku bisa menyelamatkan perusahaan ayahmu. Sedangkan aku, nah ibuku pernah berjanji padaku asalkan urusan ini beres, akan membelikan motor edisi terbatas terbaru. Nona Shen, antara kita ini soal bisnis. Di bisnis perlu rasa hormat. Cukup pasang harga yang jelas. Selesai. Jangan buang waktu. Ikuti saja apa kata ayahku. Nikahi aku.
Selain uang dan nama. Di setelah tu bentuk sana tu. Pikirkan dulu sebelum tanda tangan. Oh. Tambah satu pasal dalam perjanjian. Pertemuan macam ini ke depannya. Tidak usah. Lebih baik ibu langsung transfer uang saja.